Hai, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Timnas Futsal Indonesia gagal juara setelah dikalahkan Thailand lewat adu penalti. Sementara Muhammad Al-Bagir dinobatkan menjadi kiper terbaik di Piala AFF. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Timnas Futsal Indonesia gagal juara setelah dikalahkan Thailand lewat adu penalti. Nah, masih di laga yang sama, pelatih Timnas Indonesia mengapresiasi kinerja anak asuhnya. Masa depan Pep Guardiola di Manchester City masih menjadi tanda tanya besar. Sebelumnya, pelatih asal Spanyol ini kerap dirumorkan bakal cabut dari Etihad di musim depan. Alasannya karena kontrak Pep sendiri akan berakhir pada tahun depan. Sebelumnya, mantan pelatih Barcelona ini menjadi incaran timnas Brazil. Walaupun begitu, belum lama ini Pep mengaku ingin membesut skuad The Citizens selama mungkin. Dalam wawancaranya bersama The Sun, Pep bilang kalau dirinya bahagia berada di Stadion Etihad. Timnas Futsal Indonesia menelan kekalahan dramatis di partai final Piala AFF melawan Thailand. Pada laga tersebut, skuad Garuda berhasil dikalahkan lewat drama adu penalti. Skuad Garuda sejatinya unggul terlebih dahulu setelah Evan Soumilena dan Ardiansyah Runtuboy mencetak gol di menit ke-8 dan 25 pertandingan. Sayang, keunggulan tersebut gagal dipertahankan di babak kedua. Saat itu Thailand mampu menyamakan kedudukan lewat Krit Aran Sanyalak dan Muhammad Asaman Musa. Pada sesi adu penalti, skuad Garuda dipastikan gagal juara setelah kalah dengan skor 5-3. Sebagai informasi, gelar juara ini menjadi gelar juara ke-16 bagi Thailand. Juventus dikabarkan tertarik mendatangkan winger Bayern Munchen yakni Serge Gnabry. Kabarnya klub asuhan Massimiliano Allegri ini berminat untuk meminjam Gnabry selama satu musim. Seperti yang diketahui, di musim ini Gnabry tampil impresif membela skuad The Bavarians. Hal ini terbukti di mana dia sudah membukukan 11 gol dari 29 pertandingan Bundesliga. Walaupun begitu, Juventus harus bersaing dengan Liverpool dan Real Madrid yang juga berminat merekrut winger berusia 26 tahun tersebut. Walaupun gagal keluar sebagai juara, pelatih Timnas Futsal Indonesia Muhammad Hasamzadeh memberikan apresiasi kepada anak asuhnya. Pelatih berkebangsaan Iran ini mengaku puas dengan kerja keras skuad besutannya tersebut. Hasamzadeh bilang kalau skuad Garuda sudah bermain cukup apik. Walaupun begitu, Hasamzadeh juga menyayangkan dua kesalahan fatal anak asuhnya yang justru berujung gol bagi Thailand. Manchester United harus menelan kekalahan saat menjamu Everton di pekan ke-32 Premier League. Saat itu setan merah takluk dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga tersebut dilesakan oleh Anthony Gordon di menit ke-27 pertandingan. Setelah laga berakhir, Cristiano Ronaldo terlihat mengalami luka di bagian kakinya. Sementara itu, kekalahan ini membuat setan merah tertahan di peringkat 7 klasemen dengan mengkoleksi 51 poin. Kiper Timnas Futsal Muhammad Al-Bagir dinobatkan menjadi kiper terbaik di Piala AFF. Kita pindah ke Premier League, ada Manchester City dan Liverpool yang bermain imbang dengan skor 2-2. Muhammad Al-Bagir berhasil menyabet penghargaan kiper terbaik di Piala AFF 2020. Seperti diketahui, kiper Timnas Futsal Indonesia ini tampil impresif membela skuad Garuda di kompetisi tersebut. Kiper keturunan Yaman ini sebelumnya sempat menjadi man of the match pada laga menghadapi Thailand di fase grup kemarin. Nggak cuma itu, Al-Bagir juga tampil apik pada laga final tadi malam. Saat itu Al-Bagir jatuh bangun untuk menyelamatkan gawang timnas agar nggak kebobolan. Sayangnya Al-Bagir gagal membawa skuad Garuda juara setelah ditaklukkan Thailand lewat adu penalti. Ralf Rangnick kembali gagal membawa Manchester United meraih kemenangan atas Everton. Saat itu skuad setan merah takluk dengan skor tipis 1-0. Kekalahan tersebut merupakan kekalahan kedua Manchester United dalam 5 pertandingan terakhir di Premier League. Selain itu, setan merah juga baru meraih 8 kemenangan dalam 17 pertandingan terakhir. Itu artinya setan merah cuma mencatatkan sekitar 47% kemenangan dan menjadi yang terendah di antara klub lainnya. Hal ini membuat Rangnick dinilai sebagai pelatih terburuk setan merah. Pada pekan ke-32 Premier League tersedia laga big match antara Manchester City kontra Liverpool. Laga ini berakhir dengan skor imbang 2-2. Baru berjalan 5 menit laga, skuad The Citizens sudah unggul lewat Kevin De Bruyne. Sayang, Diogo Jota mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-13 pertandingan. Berikutnya di menit ke-36, Gabriel Jesus kembali membawa The Citizens kembali unggul. Akan tetapi di babak kedua, tepatnya pada menit ke-46, Sadio Mane berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Sampai peluit dibunyikan, gak ada gol tambahan yang tercipta. Dan hasil ini membuat Liverpool menempel ketat Manchester City di puncak klasemen.
Inilah klasemen sementara Premier League sampai pekan ke-32. Tottenham Hotspur meraih kemenangan besar pada laga melawan Aston Villa. Saat itu skuad Lily White mampu menang dengan unggul 4 gol tanpa balas. Pada laga tersebut, Son Heung-min menjadi aktor kemenangan dengan mencatatkan hat-trick. Tambahan 3 gol tersebut menggenapkan koleksi golnya yang mencapai 17 gol. Hal ini membuat Son menempel ketat Mohamed Salah dalam daftar top skor. Son cuma terpaut 3 gol dari Salah yang sudah membukukan sekitar 20 gol. Jurgen Klopp menilai kalau laga kontra Manchester City seperti laga tinju. Masih di laga yang sama ada momen di mana Pep Guardiola dan Jurgen Klopp bersalaman setelah pertandingan. Liverpool gagal meraih 3 poin setelah mampu ditahan imbang Manchester City dengan skor 2-2. Setelah pertandingan, pelatih The Reds Jurgen Klopp memberikan komentarnya. Klopp bilang kalau laga tersebut berjalan cukup seru. Dia bahkan menyamakan laga itu dengan laga tinju. Klopp juga mengaku cukup menikmati laga big match tersebut. Menurutnya laga itu juga menghadirkan hiburan lengkap bagi pecinta sepak bola. Pada musim panas kemarin, Chelsea meminjamkan Conor Gallagher ke Crystal Palace. Gak disangka gelandang berusia 22 tahun ini tampil impresif membela skuad The Eagles. Di Premier League musim ini, Gallagher mampu mencetak 8 gol dari 26 pertandingan. Berkat penampilan apiknya tersebut, Crystal Palace berniat untuk mempermanenkan Gallagher di akhir musim. Walaupun begitu, untuk bisa mempermanenkan Gallagher, Crystal Palace harus merogoh kocek sekitar 50 juta euro. Selain itu, mereka juga bersaing dengan Juventus yang juga berminat merekrutnya. Walaupun cuma meraih hasil imbang, kedua pelatih kenamaan yakni Jurgen Klopp dan Pep Guardiola menunjukkan sikap respect dengan berjabat tangan setelah pertandingan. Saat itu Pep dan Klopp bersalaman seperti sahabat yang sudah lama nggak bertemu. Seperti diketahui, kedua pelatih tersebut memang sudah menjadi rival lama di Bundesliga. Di Bundesliga, Pep sendiri sempat menukangi Bayern Munchen, sementara Klopp sebelumnya sempat menukangi klub rivalnya yakni Borussia Dortmund. Alphonso Davies heran Maguire bisa menjadi kapten di Manchester United. Kita pindah ke Italia guys, ada AC Milan yang bidik 2 bintang muda klub Bruges. Walaupun menyandang sebagai kapten Manchester United, Harry Maguire kerap melakukan sejumlah blunder fatal. Gak jarang blunder tersebut membuat setan merah menelan kekalahan. Terbaru di laga melawan Everton, Maguire juga menjadi penyebab gawang Manchester United kebobolan. Hal ini pun mendapat tanggapan dari bek sayap Bayern Munchen yakni Alphonso Davies. Alphonso mengaku heran karena Maguire kerap dipercaya menjadi kapten setan merah. Alphonso menilai kalau Cristiano Ronaldo lebih layak menjadi kapten ketimbang Maguire. AC Milan dikabarkan tertarik membidik 2 bintang muda klub Bruges yakni Charles De Ketelaere dan Noah Lang. Seperti diketahui, kedua pemain tersebut memang sedang naik daun di musim ini. Terbukti keduanya mampu tampil impresif membela klub Bruges dengan masing-masing mencetak 14 gol dan 7 gol di ajang Liga Belgia. Walaupun begitu, Rossoneri harus merogoh kocek dalam-dalam untuk memboyong kedua pemain tersebut. Pasalnya, klub Bruges membandrol keduanya dengan harga yang lumayan tinggi. Barcelona kembali melanjutkan kemenangan mereka dengan mampu comeback atas Levante. Masih di laga yang sama ada Ousmane Dembele yang gak mengalami cedera setelah menikah. Barcelona lagi-lagi meraih kemenangan di pekan ke-31 La Liga. Pada laga tersebut, Ousmane Dembele dan kawan-kawan mampu comeback atas Levante dengan skor tipis 2-3. Barcelona sejatinya tertinggal lebih dulu lewat penalti Jose Luis Morales di menit ke-52. 7 menit berselang, Barcelona mampu menyamakan kedudukan lewat Pierre-Emerick Aubameyang. Berikutnya, Barcelona mampu berbalik unggul lewat gol Pedri di menit ke-63. Padahal Pedri baru saja masuk sejak 10 menit lalu. Tetapi sayang, Gonzalo Malero mampu menyamakan kedudukan di menit ke-83. Beruntung, Luuk de Jong mencetak gol dramatis di menit ke-92. Kemenangan ini membuat Barcelona menempel ketat Real Madrid yang berada di puncak klasemen. Inilah klasemen sementara La Liga sampai pekan ke-31. Ousmane Dembele terus menampilkan performa impresifnya membela Barcelona. Hal ini terbukti di mana Dembele mampu mencetak sejumlah assist dalam beberapa pertandingan terakhir. Padahal seperti diketahui, winger Prancis ini dikenal dengan pemain yang kerap mengalami cedera. Akan tetapi semenjak menikah, Dembele justru nggak pernah mengalami cedera. Sebelumnya Dembele melangsungkan pernikahan tersebut di bulan Desember lalu.
Saat itu Dembele menikahi wanita muslim asal Maroko bernama Rima Etbouche. Next, Real Madrid ingin memulangkan Brahim Diaz lebih cepat dari masa peminjamannya di AC Milan. Masih di Real Madrid, mereka dikabarkan absen bertanding pada acara pembukaan Stadion Jis. Real Madrid dikabarkan ingin memulangkan Brahim Diaz lebih cepat dari masa peminjamannya di AC Milan. Sebelumnya Diaz dipinjamkan sampai tahun 2023 mendatang. Akan tetapi di musim panas, El Real meminta Diaz untuk segera kembali ke Santiago Bernabeu. Sebelumnya gelandang asal Spanyol ini memang berminat untuk kembali bergabung dengan skuad El Real. Hal ini baru bisa terwujud seandainya Diaz jarang mendapat menit bermain di skuad Rossoneri. RB Leipzig kembali melanjutkan tren kemenangan mereka di pekan ke-29 Bundesliga. Pada laga tersebut, Christopher Nkunku dan kawan-kawan melibas Hoffenheim dengan 3 gol tanpa balas. Baru berjalan 5 menit laga, Leipzig sudah unggul lewat Christopher Nkunku. 15 menit berselang, Marcel Halstenberg mampu mencetak gol kedua bagi RB Leipzig. Di babak kedua, giliran Dominik Szoboszlai yang mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kemenangan ini membuat Leipzig tetap berada di peringkat 4 klasemen dengan mengkoleksi 51 poin. Dan inilah klasemen sementara Bundesliga sampai pekan ke-29. Turnamen International Youth Championship dikabarkan akan digelar pada pekan depan. Turnamen ini sendiri memang sengaja digelar dalam rangka pembukaan Stadion Jis. Seperti diketahui, turnamen ini rencananya mengundang sejumlah klub elit La Liga seperti Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid. Akan tetapi El Real dikabarkan absen dalam turnamen tersebut. Sebagai gantinya, mereka dikabarkan mengundang Bali United ke dalam turnamen tersebut. Lazio berhasil meraih kemenangan besar di pekan ke-32 Serie A. Bermain sebagai tim tamu, skuad L'Aquila melibas Genoa dengan skor telak 1-4. Pada menit ke-31 pertandingan, Lazio sudah unggul lewat Adam Marusic. Berikutnya di tambahan waktu babak pertama, Ciro Immobile mampu menggandakan keunggulan bagi Lazio. Di menit ke-63 dan 76, Ciro Immobile kembali mencetak 2 gol tambahan dan membuat dirinya mencatatkan hat-trick. Sementara Genoa cuma bisa membalas 1 gol lewat gol bunuh diri Patrick di menit ke-68. Berita selanjutnya ada Dani Alves yang menyebut kalau Ronald Araujo cocok menjadi kapten Barcelona selanjutnya. Kita pindah ke Italia, ada AS Roma yang berhasil menang dramatis setelah mampu mengalahkan Salernitana dengan skor 2-1. Dani Alves memberikan pujian terhadap 2 pemain muda Barcelona yakni Ronald Araujo dan juga Pedri. Alves juga bilang kalau kedua pemain tersebut menjadi kekuatan utama Blaugrana saat ini. Seperti diketahui di musim ini keduanya memang tampil impresif membela Barcelona. Menurut Alves, Pedri merupakan pemain fenomenal yang punya potensi besar. Di sisi lain, Alves juga bilang kalau Araujo cocok menjadi kapten Barcelona selanjutnya. Alves juga menilai kalau Araujo punya karakter dan jiwa pemimpin yang sangat kuat. AS Roma kembali meraih hasil positif di pekan ke-32 Serie A. Bertanding di Stadion Olimpico, Tammy Abraham dan kawan-kawan menekuk Salernitana dengan skor tipis 2-1. AS Roma sejatinya tertinggal lebih dulu pada menit ke-22 lewat Ivan Radovanovic. Beruntung skuad Serigala Ibu Kota mampu mencetak 2 gol dramatis lewat Carlos Perez dan Chris Smalling. Tambahan 3 gol ini membuat Roma menyalip Lazio di peringkat 6 klasemen dengan mengkoleksi 57 poin. Sebelumnya Lazio juga meraih kemenangan setelah mampu menekuk Genoa. Juan Mata berencana hengkang dari Manchester United di musim depan. Alasannya gelandang asal Spanyol ini sudah jarang mendapatkan menit bermain di skuad Setan Merah. Terbukti di musim ini Mata baru memainkan 6 pertandingan saja. Kabarnya mantan gelandang Chelsea ini tengah menjadi incaran 2 raksasa Serie A yakni AC Milan dan Inter Milan. Kedua klub tersebut dikabarkan bisa mendatangkan Mata secara gratis. Pasalnya kontrak Mata sendiri akan berakhir di musim panas mendatang. Penyerang Real Madrid Gareth Bale akhirnya mendapat menit bermain di laga melawan Getafe kemarin. Saat itu Bale masuk di menit ke-74 menggantikan Karim Benzema. Sayangnya Bale justru mendapat siulan hinaan dari para pendukung El Real.
Padahal laga ini menjadi laga pertama Bale di Santiago Bernabeu sejak tahun 2017. Mengetahui dirinya mendapat siulan, Bale pun menanggapinya dengan santai dengan membalasnya dengan senyuman. Guys, kita bacain komentar ini dari Esa BTR. Maguire pecat aja dah, jangan guys, nanti aku nggak bisa nonton aksi lawaknya dia lagi kalau misalkan dia dipecat. Nah, kalian kalau komentarnya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.